Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyani Megues dengan NPM 2306081007, Prodi D3 Perpustakaan, mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resume video yang berjudul Sejarah Perkembangan Perpustakaan Indonesia. Sejarah perkembangan perpustakaan Indonesia dibedakan dalam 5 periode. Yang pertama, periode zaman kerajaan lokal. Yang kedua, periode zaman penjajahan Hindia Belanda. Yang ketiga, periode penjajahan Jepang. Yang keempat, periode sesudah kemerdekaan. Dan yang terakhir, periode Orde Baru. Yang pertama, zaman kerajaan-kerajaan lokal. Sejarah perpustakaan di Indonesia dimulai sejak ditemukannya beberapa prasasti yang dipahat di atas tiang batu di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur pada abad ke-5. Namun, beberapa asumsi bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar pada masa lalu sehingga dianggap pasti memiliki perpustakaan. Tradisi budaya Indonesia yang lebih mementingkan budaya lisan daripada tulisan menyulitkan peneliti untuk membuktikan penelitiannya secara akurat mengenai perpustakaan pada zaman kerajaan lokal di Nusantara. Yang kedua, zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada zaman penjajahan Hindia Belanda, didirikan perpustakaan oleh Belanda di Jakarta sebagai usaha untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Untuk kepentingan penjajahannya, bangsa Belanda juga mendirikan perpustakaan khusus guna menunjang berbagai lembaga penelitiannya di segala bidang. Pada saat itu pula didirikan penerbit-penerbit yang pertama, yaitu Komisi for the Lecture pada tahun 1908 yang sekarang namanya berganti menjadi Balai Pustaka. Pada zaman ini pula diberlakukan undang-undang tentang peraturan bahwa wajib serah karya cetak dengan peraturan pemerintah nomor 19 pada akhir periode penjajahan bangsa Belanda. Baru dikembangkan perpustakaan Volksbibliotheek yang berfungsi sebagai taman bacaan untuk rakyat. Periode ini kemudian dianggap sebagai lahirnya perpustakaan umum di Indonesia yang sebelumnya hanya ada perpustakaan kerajaan. Yang ketiga, zaman penjajahan Jepang. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, perpustakaan hampir dapat dikatakan tidak berkembang sama sekali. Padahal saat itu Indonesia sedang dalam perang. Ruang baca umum yang dikelola oleh orang Belanda ditutup dan pengurusannya ditahan militer, sehingga perpustakaan juga ditutup. Buku-buku yang beredar hanya buku asing dan koleksi politik Jepang di perpustakaan, kecuali buku berbahasa Belanda. Pada zaman penjajahan Jepang, buku Belanda dilarang beredar dan perpustakaan khusus pemerintah Hindia Belanda tidak berfungsi. Yang keempat, zaman sesudah kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan, terutama dalam rangka nation and character building, perpustakaan di Indonesia mulai berkembang lagi. Sehubungan dengan usaha untuk pemberantasan buta huruf, pada tahun 1957 didirikanlah perpustakaan rakyat di mana-mana. Pada periode ini juga merupakan berdirinya Perpustakaan Negara dan Biro Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian menjadi pusat pengembangan perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gagasan untuk mendirikan perpustakaan nasional juga muncul pada masa ini. Yang terakhir atau kelima, zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru,
perkembangan perpustakaan di Indonesia mengalami pembinaan dan pengembangan yang serius. Pelita demi pelita, berbagai upaya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah berupa mendirikan proyek perintis perpustakaan sekolah, percetakan berbagai jenis buku, paket untuk berbagai jenjang dan jenis sekolah, usaha penerbitan buku, ditingkatkannya peranan perpustakaan negara, dikembangkannya perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, dikoordinasikannya perpustakaan khusus dalam bentuk jaringan kerjasama, dan dirintisnya berbagai upaya untuk mendirikan perpustakaan di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak materi presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.